Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Sudah ada berapa nih yang hadir? Boleh komen ya. Mana? Kita mulai kalau sudah banyak yang hadir ya, kalau gitu ya. Kalau cuman, oh halo Nada, halo. Ada Arya, ada Ulil. Yang lain? Mana? Kita langsung mulai saja atau tunggu pada datang nih? Tapi ada oh halo halo, oh ya, oh banyak gas, oke. Siap. Terima kasih ya yang sudah hadir. Ada 64 orang. Gaskeun, gaskeun, siap. Oke, ini live session yang kelima. Tinggal satu lagi minggu depan, insya Allah yang terakhir. Dan berdasarkan schedule, harusnya teman-teman saat ini sedang belajar di kelas decoding yang namanya belajar machine learning untuk pemula. Oke. Kemarin kalau nggak salah ada sekitar 250-an lebih sudah sedang belajar di kelas ini. Apa ada yang sudah selesai mengerjakan submission-nya? Banyak banget, Kak. Apanya yang banyak banget? Halo. Ya, saya harap ada yang sudah selesai mengerjakan submission ya. Tapi kalaupun misalnya ada, oke. Nevelation TV sudah mengerjakan submission. Sudah dong. Wow. Oke, good. Belum. Ya, kemarin saya menerima beberapa pertanyaan di tim customer service di Decoding tentang submission. Saya nggak tahu apakah ini dari peserta FGA atau bukan. Tapi diantaranya ada yang apakah file yang dikumpulkan harus file Google Colab, terus kayak gimana? Mungkin ada di antara teman-teman yang baru pertama kali mengumpulkan tugas submission di Decoding. Nggak apa-apa ya. Kalau ada yang bingung, tanya aja. Nanti kita akan bantu. Oke. Wah, banyak yang respon ya. Masih elemen sofa lumayan susah. Ayo, nanti biar bisa selesai sesuai jadwal, karena semakin ke atas levelnya semakin semakin susah, apalagi nanti yang di kelas pengembangan. Nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan tapi terjadwal gitu, waktunya di manage dengan baik. Oke. Masih time series itu untuk yang ini ya, yang kelas pengembangan ya. Wow, ini kan udah sampai ke kelas yang selanjutnya. Ini masih yang kelas sebelum pengembangan, namanya machine learning untuk pemula. Oke. Muhammad Siddiq, pertanyaan seperti ini mungkin nanti ditanyakan di di forum diskusi aja ya. Apakah harus filenya harus 814 trainingnya 1314? Saya terus terang nggak ingat detailnya, tapi kalau ada pertanyaan seperti itu yang udah teknis banget, mending nanyain ke forum diskusi, karena di sana akan ada banyak yang membantu. Oke, reviewnya nggak sampai 20 menit, keren, mantap, terima kasih ya. Kalau loadnya sedang kosong, pasti akan langsung direview oleh tim reviewer kami. Cuman kalau sedang banyak banget yang submission masuk, itu ya teman-teman perlu menunggu lama. Oleh karena itu kita ngasih spare waktu 3 kali 24 jam ya. Tapi biasanya cepet sih, Ya tergantung loadnya banyak atau enggak. Oke. Buat direktur aja kadang masih error, apa yang lain. Nggak apa-apa, semangat ya. Dayu, tetap semangat belajar lagi. Ya, saya tahu rasanya. Saya pernah juga di posisi itu. Semalaman memecahkan gimana caranya bikin directory, karena beda. Maksudnya
ya kan kadang beda ya antara satu dan lainnya gitu. Beda dengan contoh terus saya pusing, saya tahu rasanya. Tapi nggak apa-apa, nanti lama-lama semakin sering, semakin tahu teknis teknis seperti ini, teknis dan teknis yang lainnya nanti akan lama-lama akan terbiasa ya. Oke. Belum selesai karena lagi musim panen. Wah, selamat panen. Oke, langsung saja kita mulai. Sudah 5 menit ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita mulai aja ya. Kita bahas tentang ketentuan submission. Di sini sengaja saya nggak membahas tentang materi karena saya melihat udah ada banyak banget pertanyaan masuk. Saya takutnya kalau saya ngasih slide dan membahas materi juga nanti nggak akan sempat jawab pertanyaan. Seperti biasa saya akan menjawab dulu nanti saya akan menjawab pertanyaan dari yang sudah masuk ke form. Nanti setelah itu saya akan run through pertanyaan yang ada di chat. Oke. Kalau teman-teman mau tanya aja dulu. Nanti kalau ada waktu sesekali saya akan ngecek chat dan menjawab pertanyaan ya. Sekarang kita mulai saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang submission di decoding karena kemarin ada banyak pertanyaan masuk tentang gimana sih apa yang dikirim, terus gimana ini, gimana itu gitu. Makanya saya akan membahas submission aja karena menurut saya materinya sudah cukup jelas ya, diuraikan dengan cukup jelas dengan bahasa teks. Jadi kalau saya terus terang lebih suka membaca teks daripada mendengarkan video. Karena biasanya penjelasan dalam bahasa teks itu lebih detail dibanding dengan video. Jadi ya decoding memang sengaja gitu kita banyakkan teksnya. Dan menurut saya penjelasannya sudah cukup detail. Kalau misalnya teman-teman masih merasa kurang paham, teman-teman bisa bertanya atau bisa mencari dari sumber lainnya. Saat ini sumber di internet, sumber belajar di internet tuh banyak. Jadi jangan khawatir. Oke. Live kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama tentang submission dan tanya jawab ya. Oke, kita mulai. Jadi di kelas belajar machine learning untuk pemula, submission-nya itu hanya ada satu, yaitu submission akhir. Jadi teman-teman nanti akan baca materi, lalu di akhir nanti ada submission. Kalau teman-teman bisa lulus, maksudnya kalau submission teman-teman diterima dan sudah mendapatkan nilai dari tim reviewer kami, teman-teman baru bisa dinyatakan lulus. Tapi meskipun teman-teman sudah membaca semua materi, tapi belum mengirimkan submission atau submissionnya dalam kondisi di-reject sampai akhir program, sampai program ini berakhir, maka teman-teman tidak bisa dinyatakan lulus dari kelas ini. Jadi menurut saya submission ini penting ya untuk mengecek sejauh mana teman-teman belajar melalui kelas ini. Di kelas ini submission hanya satu, nanti di kelas selanjutnya, masih di kelas di decoding, namanya belajar pengembangan machine learning, kelas terakhir, itu ada 3 submission-nya. Jadi, siap-siap aja ngerjain banyak tugas untuk kelas selanjutnya. Makanya, kalau teman-teman merasa saat ini tertinggal dari jadwal yang seharusnya, ayo segera kejar, biar nanti punya cukup waktu untuk belajar di kelas selanjutnya. Oke. Nah, jadi ini adalah ketentuan proyek untuk submission akhir di kelas belajar machine learning untuk pemula. Proyeknya adalah klasifikasi gambar. Di kelas belajar machine learning untuk pemula, teman-teman sudah belajar banyak hal, mulai dari data, terus supervised dan unsupervised learning, juga belajar tentang algoritma support vector machine, terus dan juga sekilas belajar tentang neural network dan TensorFlow. Kemudian
di akhir sesi teman-teman belajar tentang bagaimana mengimplementasikan semua yang sudah teman-teman pelajari dalam satu tugas proyek machine learning. Oke. Nah, ketentuan untuk proyek ini, untuk submission ini, yang pertama, datasetnya sudah kita tentukan ya. Jadi kita pakai dataset namanya rock paper scissors. Kalau teman-teman pernah memainkan permainan ini, batu gunting kertas. Nggak tahu ya zaman sekarang apakah kalian memainkan permainan ini juga atau enggak pada saat kecil dulu. Tapi kalau pas zaman saya ya dulu mainannya gitu, batu gunting kertas gitu. Ya, dataset batu gunting kertas ini digunakan untuk proyek submission klasifikasi gambar. Ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan datasetnya dengan get command di alamat link ini. Ya, jadi ini alamat linknya dengan wget command perintah wget ini. Nanti dia akan mendownload di drive teman-teman. Komputer drive ya, kalau nggak salah akan di-download di komputer drive atau di Google Colab-nya, saya lupa, tapi ya ini akan di-download. Kalau nggak salah di Google Colab-nya ya, di storage session-nya. Lalu datasetnya harus dibagi menjadi train set dan validation set. Harus dibagi menjadi 2. Nah, ukuran validation set harus 40% dari total data. Jadi karena data training, jadi 60%-nya adalah data training ya. Kalau validation setnya 40%, maka 60%-nya adalah data training. Yang artinya setelah dilakukan train test split, ada materi train test split kan di kelas machine learning untuk pemula, teman-teman akan memiliki 1.314 sampel untuk data training dan data validasinya 874 sampel. Ketentuan tentang bagaimana pembagiannya ada di modul ya. Nah, terus karena dataset rock paper scissors ini merupakan satu kesatuan gitu, tidak ada labelnya, nggak dikasih misalnya ini untuk tidak dalam 2 folder yang berbeda, folder training dan folder validasi, maka teman-teman membagi datasetnya dengan cara augmentasi, image augmentation. Ini juga dipelajari ya. Bukan nggak ada labelnya, tapi maksudnya pembagiannya itu dibuat secara virtual gitu. Jadi nggak emang, kan ada dataset yang memang dia sudah dibagi menjadi dalam folder training dan dalam folder validasi. Nah, ini karena datasetnya enggak, jadi enggak dibagi. Jadi teman-teman harus membaginya dengan image augmentation. Kemudian juga menggunakan image data generator. Ya, kan udah diajarin juga ya image data generator. Oke. Oh sorry, ternyata saat diklik itu, kalau kita pakai widget command, itu nyimpennya ke storage session, tapi kalau kita klik linknya, itu nyimpennya ke drive, komputer drive kita ya. Oke. Selanjutnya, kemudian model machine learning-nya harus menggunakan model sekuensial. Ini juga sudah dipelajari di modul. Terus pelatihan model tidak melebihi waktu 30 menit. Karena untuk yang datanya berupa gambar, biasanya proses pelatihannya itu memang lama, terutama yang gambarnya banyak dan ukuran size-nya gede juga. Jadi dan juga biasanya kalau
tergantung dari model sekuensialnya teman-teman, ada layernya banyak, itu juga biasanya membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini teman-teman dibatasi agar pelatihan model tidak melebihi waktu 30 menit. Dan program dikerjakan di Google Collaboratory. Jadi kita pakai Google Colab ya, biar gampang. Kalau pakai yang lain gimana, boleh aja sih. Ya, tapi kalau menurut saya Google Colab udah yang paling gampang sih. Karena dia terintegrasi dengan Drive, dan kita bisa langsung save semua pekerjaan kita ke Google Drive, atau kita mau download filenya ke komputer Drive juga bisa. Nah, ini yang harus diingat, akurasi dari model minimal 85%. Jadi matriks yang kita gunakan di sini adalah akurasi, yaitu 85%. Gimana kalau kurang? Kalau kurang, teman-teman coba tuning hyperparameternya gitu. Misalnya coba diatur-atur, di-adjust layernya dan lain-lain, sehingga ya misalnya pakai adjustment and relearning dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa mencapai akurasi 85%. Oke, terus ketentuan selanjutnya adalah dapat memprediksi gambar yang diunggah ke Colab. Nah, setelah model selesai, harapannya adalah model bisa dipakai, bisa digunakan. Nah, gimana cara menggunakannya? Kita upload gambar ke Google Colab, lalu kita minta model kita untuk memprediksi gambar yang kita upload. Ya, kan ini gambarnya adalah rock paper scissors ya, jadi batu gunting kertas. Nah, teman-teman nanti mencari gambar yang sebaiknya lingkungannya mirip dengan gambar pada dataset itu gitu, ya. Jadi ada pertanyaan, kok ini apa namanya? Dia nggak bisa, padahal akurasinya bagus, tapi dia nggak bisa memprediksi dengan bagus, dengan benar gitu. Jadi kayak salah terus memprediksinya, itu gimana gitu. Nah, jadi kalau itu terjadi, nanti teman-teman harus mencari gambar yang lingkungannya mirip dengan gambar yang dipelajari di modul. Coba perhatikan bahwa bukan di modul, di dataset ya. Dataset yang teman-teman dapatkan untuk submission itu, dia background-nya warna hijau. Jadi, model teman-teman secara spesifik mempelajari setiap pola pada gambar dengan background warna hijau. Itulah keterbatasannya machine learning ya. Jadi ya dia hanya akan belajar pada data yang dia pelajari aja gitu. Kalau misalnya saat teman-teman melakukan prediksi background-nya enggak hijau, misalnya warna putih, ya dia akan susah lagi. Ibarat kayak kita belajar tentang fisika, tapi kemudian kita dikasih soal kimia, kan pasti akan pusing lagi gitu. Jadi untuk agar mendapatkan prediksi yang akurat ya, teman-teman dalam kondisi ini, dalam kasus ini, teman-teman perlu membuat environment gambar yang mirip dengan gambar pada dataset yang digunakan, ya kan, seperti itu. Terus nanti kalau bisa teman-teman protes, ya jadi ngapain dong kalau misalnya harus dibikin sama gitu. Jadi machine learning apaan gitu, misalnya kan belajar apa gunanya gitu machine learning kalau harus seperti itu. Ya, kondisinya adalah data kita memang environment-nya seperti itu, lingkungannya seperti itu. Jadi ya kalau mau hasil prediksinya bagus, jangan suruh mesin memprediksi gambar yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, dan environment-nya juga asing buat dia gitu ya. Jadi harus perlu disamakan environment-nya. Nanti
ini kan kita lagi belajar nih ya, yang penting bisa dulu deh, paham dulu bagaimana cara kerjanya dan lain-lain. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman sudah di dunia kerja atau di dunia nyata mau membuat sistem AI, ya tentu teman-teman harus memperhatikan datasetnya agar sebisa mungkin dia mewakili sebanyak mungkin kondisi lingkungan gitu ya. Oke, lanjut lagi. Terus menambahkan data diri pada submission atau project yang dikirimkan. Ini cukup dikasih nama di filenya sih, atau boleh dikasih nama di markdown Google Colab-nya ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung markdown itu gimana, kan Google Colab itu ada kode, ada teks. Nah, itu bisa dikasih nama di situnya, di teksnya. Oke, selanjutnya sarannya akurasi model di atas 85%, menggunakan lebih dari satu hidden layer tentu saja ya, karena kalau cuma satu nanti dia prediksinya kurang akurat. Menerapkan lebih banyak augmentasi gambar, jadi gambarnya nanti misalnya kan udah belajar ya image augmentation. Sorry, bentar. Jadi nanti gambarnya dibikin misalnya di zoom kah, atau di miringin kah, atau misalnya di flip, di mirror, dan lain-lain ya. Itu image augmentation. Kenapa menerapkan lebih banyak image augmentation? Karena biar seolah-olah kita mendapatkan data yang banyak gitu. Kemudian menggunakan optimizer dan loss function yang tidak diajarkan di kelas. Jadi di kelas kan ada ada namanya optimizer, loss functionnya ada yang diajarin di kelas. Nah, lebih baik kalau teman-teman bereksplorasi lebih dengan menggunakan optimizer dan loss function yang tidak diajarkan di kelas. Coba-coba ya. Ini saran aja sih. Nice to have. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah detail penilaian submission. Bintang 1, semua ketentuan terpenuhi tetapi ada indikasi melakukan plagiat gitu ya. Jadi meskipun akurasinya di atas 85% gitu kan, ketentuan awal kan tadi akurasi di atas 85%, tapi teman-teman terindikasi plagiat sama persis nih kodenya dengan misalnya temennya, maka ya submission diterima tapi bintangnya cuma 1. Bintang 2 itu semua ketentuan terpenuhi namun penulisan kode masih perlu diperbaiki, itu bintang 2. Bintang 3, semua ketentuan terpenuhi tapi hanya mengikuti seperti yang ada pada modul, jadi nggak ada improvisasi gitu, cuman ya udah ngikut aja di modul gitu. Ini bintang 3. Bintang 4, semua ketentuan terpenuhi dan akurasi program di atas 95%. Kalau akurasinya, tadi kan minimal 85% akurasinya. Kalau sekarang, kalau akurasinya 95%, itu bisa dapat bintang 4. Dan bintang 5, semua ketentuan terpenuhi tapi akurasinya di atas 96%, menggunakan 3 atau lebih yang teknik yang tidak diajarkan di modul seperti callback. Callback itu apa sih? Callback itu teknik untuk early stopping gitu, untuk menyetop model lebih awal. Jadi kita set dulu nih, kalau modelnya kalau akurasi model sudah lebih dari 96% misalnya, maka stop training. Nah, itu callback. Teman-teman akan pelajari lebih detail nanti di kelas selanjutnya. Nah, ketentuan bintang ini hanya diberikan pada mereka yang submission-nya memenuhi kriteria dasar yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kalau tidak memenuhi kriteria dasar, berarti submission Anda ditolak dan artinya tidak ada penilaian. Jadi bakal dinilai dengan bintang-bintang ini kalau submission-nya diterima dan memenuhi ketentuan dasarnya. Oke. Ya, saya berhenti dulu ya. Kita cek dulu pertanyaannya. Akurasi 90% tapi jawabannya kertas semua. Nah, ini dari Aditya. Coba dibuat environment-nya sama seperti dataset pada soal ya.
kenapa dia nganggap kertas semua? Mungkin karena background-nya putih gitu. Jadi ya kalau yang putih terus rata gitu ya dia akan menganggap itu kertas. Oke. Muhammad Siddiq, kalau berdasarkan ketentuan yang tadi ya harus 814 trainingnya 1314. Ketentuannya adalah 40% dan 60%. Dulu udah pernah ambil tapi ini lagi. Oke. Sedang gak enak badan. Kenapa tuh gak enak badan? Sementara baca materinya. Terus nge-stop di deployment. Deployment itu untuk mode kelas yang selanjutnya ya. Itu nanti kita bahas di kelas selanjutnya. Ya saya paham deployment tentu tidak mudah buat semuanya karena ini udah lebih advance lagi karena kita menggunakan kayak Android, bahasa Android dan JavaScript yang mungkin nggak semua teman-teman familiar. Makanya sebenarnya untuk kelas belajar pengembangan mesin learning ini bocoran ya. Di deployment itu hanya materi yang diajarkan di kelas, di modul aja. Nanti coba dilihat di bagian submissionnya, teman-teman tidak harus sampai ke modelnya jadi gitu di Android atau di web karena itu ya kami tahu itu nggak gampang buat semua orang. Jadi kita hanya cukup sampai di submission akhirnya itu sampai untuk nge-save ke TF Lite gitu aja. Tapi tentu akan lebih bagus lagi kalau teman-teman mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal dengan mencoba semua kode di model deployment dan kalau bisa sih sampai benar-benar jadi aplikasinya. Ya. Oke. Nilai submission ulang bolehkah? Submissionnya ditolak masih bisa ngerjain ulang, betul. Coba ini kepanjangan tadi. Wah, bentar ya. Saya sambil nurunin. Jadi deh nanti panjang soalnya. Panjangan saya nuruninnya tadi. Oke, saya lanjut lagi nanti ya. Saya balik dulu ke slide, selesaiin dulu baru nanti kita bahas question and answer. Oke, ini adalah submission yang tidak sesuai kriteria. Di antaranya poin-poinnya adalah akurasi modelnya di bawah 85%, proses pelatihannya memakan waktu lebih dari 30 menit, terus tidak menambahkan data diri atau profil di decoding. Jadi harus ada namanya ya paling enggak ya biar gampang gitu untuk ngeceknya. Nih kalau teman-teman submissionnya seperti ini, maka ini akan otomatis ditolak oleh reviewer kami. Nanti teman-teman harus mengirimkan lagi. Yang ditolak harus kirim lagi submissionnya sampai diterima. Nah, ini adalah resource dan tips. Model merupakan klasifikasi banyak kelas sehingga loss function yang digunakan bukan binary cross entropy ya. Binary cross entropy ini untuk loss function untuk klasifikasi biner atau klasifikasi dua kelas. Kalau rock, paper, scissors, itu kan jelas ada 3 ya. Jadi, ini klasifikasi banyak kelas. Pastikan Anda membagi directory untuk image data generator sesuai dengan jumlah label. Dan untuk export project yang Anda kerjakan, di collab sebagai berkas.ipynb, klik tombol file yang ada di pojok kiri atas kolaborator ini ya. Lalu, pilih download. Mana download? Nah ini download. Nanti ada banyak pilihan di sini. Pilih yang IPYNB. Pilih ini. Nanti itu akan ke download ke drive komputer teman-teman. Baru
file itulah yang disubmit ke link submission, ke form submission, ya. Nah, selanjutnya ketentuan berkas submission. Menggunakan bahasa pemrograman Python tentu saja dataset yang digunakan sudah tersedia. Jadi pakai dataset yang ini. Kalau di kelas pengembangan machine learning itu datasetnya bebas. Jadi teman-teman silahkan mencari dataset bebas. Kalau ini sudah disediakan. Terus mengirimkan pekerjaannya dalam berkas file Jupyter Notebook. And pastikan file Jupyter Notebook-nya sudah dieksekusi dan sudah dijalankan, sehingga kami tim reviewer tidak perlu menjalankannya lagi. Dan ketika seluruh output telah keluar, simpan program Anda dalam format Jupyter Notebook. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke question and answer. Tanya jawab. Bentar, saya coba mulai dari pertanyaannya sudah masuk ke form dulu ya. Oke, ada yang pertama dari Sukma Sukriana. Bagaimana cara train set dan validation set di split? Ada di modul ya. Itu kita menggunakan train test split dari kita menggunakan fungsi train test splitnya library sklearn, scikit-learn. Ada di modul cara melakukan train test split. Oke, jadi membagi dataset menjadi training dan testing. Di modul latihan sklearn train test split ya. Ada di modul, bentar aku tambahkan ini ya linknya. Kemudian dari Adli, apakah suatu hari nanti profesi data scientist dan machine learning developer bakalan oversupply, mengingat kedua subjek tersebut sangat hype dalam beberapa tahun terakhir? Kalau menurut saya sih mungkin aja, sangat mungkin. Nah, tapi tidak perlu memikirkan itu terlalu dalam, karena namanya apa ya, zaman berubah terus. Teknologi berkembang, jadi mungkin nanti akan ada sesuatu yang lebih canggih lagi dari AI misalnya, atau ada profesi yang lebih menjanjikan lagi dibanding data scientist misalnya, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas ya teman-teman harus siap menghadapi itu. Terus dan pertanyaannya, apa yang membedakan? Kalau misalnya itu oversupply gitu kan, tentu kita harus punya nilai tambah ya, kita harus punya value yang lebih, value yang unik dan lebih dibanding dengan kandidat data scientist atau machine learning developer yang lain ya kan. Nah, value apa yang akan teman-teman tawarkan biar teman-teman tidak jadi korban oversupply ini gitu, biar teman-teman tetap bisa bersaing dengan yang lainnya. Jadi menurut saya itu sih yang paling penting. Nah, sebelum itu terjadi, kalau memang nanti benar-benar terjadi ya, saya sih nggak tahu, saya bukan peramal, tapi kalau misalnya itu benar-benar terjadi ya kita siapkan dari sekarang, kita belajar dari sekarang ya, sama-sama belajar ya. Oke, selanjutnya dari Wiguna, apakah lingkungan industri di Indonesia mendukung untuk pembuatan algoritma machine learning baru yang bisa bersaing dengan PyTorch dan TensorFlow? Buat saya nggak ada yang nggak mungkin. Jadi possible aja. Kita terbuka dengan segala kemungkinan membuat kita bisa, ya mudah-mudahan jadi salah satunya yang mengerjakan itu ya. Nah, siapa tahu salah satu dari kalian nanti membuat library itu menggantikan TensorFlow dan PyTorch. Siapa yang tahu gitu kan.
Pertanyaan selanjutnya, untuk jadi machine learning scientist, bukan engineer, gimana caranya? Soalnya saya punya ambisi untuk bangun startup IoT device. Wow, mantap sekali Wiguna. Jadi scientist ya, bukan machine learning engineer ya. Kalau menurut saya berarti jalurnya akademik mungkin ya. Kalau scientist kan bedanya researcher dengan engineer. Kalau engineer ya jalurnya di industri, akan berkarir di industri gitu kan, banyak berkarir di industri. Kalau scientist biasanya memang berkarir di atau lewat jalur akademik. Misalnya learning path-nya bisa S1, S2, S3 gitu misalnya. Kemudian jadi researcher, terus bikin startup. Atau bisa juga setelah lulus S1 atau S2, teman-teman misalnya bekerja sebagai AI atau machine learning researcher. Ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang AI membuka posisi ini ya, ML researcher, ML AI scientist, AI researcher gitu-gitu kan, ada banyak. Terus untuk mendirikan startup, saya kenal beberapa pendiri startup yang misalnya hanya lulusan S1 atau misalnya ya kemudian S2 atau bahkan yang lulusan SMK juga ada gitu. Jadi dia bikin startupnya dari sejak dia lulus SMK, dia senang berbagi. Biasanya kan kayak gitu. Terus nanti orang mengenal dia, terus dia mulai merintis startupnya. Dan sekarang sih berhasil. Gitu ya. Kalau teman-teman kan udah paling nggak udah lulus D3 ya atau S1 gitu. Jadi menurut saya ya banyak-banyak belajar aja. Ya, semangat. Dari Harun, salah satu alasan menarik adalah beberapa perusahaan teknologi raksasa seperti Google dan Facebook memilih Python sebagai bahasa untuk framework machine learning mereka, yaitu TensorFlow dan PyTorch. Maksud dari framework machine learning apakah seperti kerangka susunan program? Terima kasih penjelasannya. Maksudnya adalah software framework ya. Jadi ini adalah platform untuk develop application atau machine learning application. Application di sini bukan berarti aplikasi di Google di Android yang seperti itu ya, bukan, tapi ya develop software gitu maksudnya. Nah, PyTorch dan TensorFlow ini juga termasuk machine learning atau data science framework. Nah, menurut saya sih teman-teman nggak perlu bingung dengan istilah ini ya, namanya apalah. Tapi kalau misalnya masih ini bisa googling lebih lanjut ya untuk penjelasan yang lebih detailnya. Tapi maksudnya adalah software framework, yaitu platform untuk develop application. Karena dengan adanya TensorFlow dan PyTorch, kita tidak perlu membuat model machine learning from scratch. Jadi nggak perlu bikin misalnya OOP banyak-banyak, misalnya nggak perlu define kelas, terus fungsi, dan lain-lain, nggak perlu define seperti itu. Kita tinggal panggil aja library-nya, terus itu bisa jadi model machine learning. Ya. Selanjutnya dari Zuhrinada Maulina, ada 6 pertanyaan. Wow, pertanyaan borongan. Saya jawab satu persatu ya. Dataset trend, model saya, akurasi, bla bla bla. Kenapa dengan background hijau? Salah satunya pasti salah. Ada 2 kali kesalahan setiap ulang modelnya. Misal gambarnya paper, hasilnya teaser. Udah dicoba ya dengan background hijau ya? Apakah posisi gambarnya juga mirip atau enggak? Itu juga perlu dicek ya. Bisa jadi berbeda di situ gitu. Saya juga nggak tahu kenapa modelnya bisa salah. Tapi memang ya machine learning itu adalah maksudnya machine learning itu memang bidang yang baru. Jadi jangan berharap kalau akurasinya udah bagus harusnya bisa dong gitu. It is just a machine who learn gitu. Bagaimanapun tetap human pengamatan oleh manusia tetap lebih jago daripada machine learning. Dia jago ketika datanya banyak dan manusia sudah kewalahan, itu dia akan membantu. Tapi ya membantu gitu, tidak, kita nggak bisa rely 100% pada machine learning ini gitu. Di mana-mana seperti itu sih. Banyak project machine learning yang fail meskipun sudah akurasinya ini, ternyata pada saat dideploy dia gagal dan lain sebagainya ya.
hal seperti itu tuh biasa. Jadi kalau misalnya gagal, coba lagi, atau misalnya mungkin perbaiki modelnya atau apanya, saya nggak tahu, coba aja, coba lagi ya. Banyak yang gagal juga di luar sana. Oke. Nomor 2, bagaimana mengimplementasikan callback dan OpenCV? OpenCV dan callback itu dua hal yang berbeda. Metode callback ada di kelas pengembangan machine learning, nanti silakan dipelajari di sana. Kemudian OpenCV itu adalah library untuk biasanya digunakan untuk computer vision, ya. Teman-teman bisa mempelajari library-nya di opencv.org, ya. Dan di situ juga ada tutorialnya ya, kalau misalnya mau mulai belajar tentang OpenCV. Terus nomor 3, menentukan nilai epoch pada epoch sama dengan 25 dan step per epochnya 25 itu berdasarkan apa? Oke. Pertama-tama coba pahami dulu apa itu epoch, ya kan? Jadi epoch itu adalah satu cycle penuh proses pelatihan pada seluruh dataset. Jadi saat model teman-teman sudah mempelajari semua data yang ada, misalnya datanya ada 1000, sudah katakan udah mempelajari 1000 data itu dari data nomor 1 sampai data nomor 1000, itu artinya satu epoch, satu cycle. Kalau 25 epochnya ada 25, berarti kita menyuruh dia untuk belajar 25 kali. Ibaratnya kalau kita lagi belajar buku, teman-teman udah baca buku itu sekali, baca buku dari awal sampai akhir sampai selesai itu satu kali. Kalau 25, kita set 25 epoch, berarti teman-teman udah baca buku itu 25 kali. Bayangkan semakin banyak, harusnya ya semakin banyak epochnya, teman-teman semakin belajar kan. Begitu juga dengan mesin, semakin sering dia melewati satu cycle penuh proses pelatihan pada seluruh dataset, maka dia harusnya semakin jago modelnya dan akurasinya semakin meningkat. Meskipun demikian, kadang-kadang ada saatnya performanya sudah tidak meningkat lagi meskipun epochnya terus ditingkatkan. Itu artinya ya udah segitu gitu. Itu adalah upaya belajar maksimal dari si mesinnya segitu gitu. Terus step per epoch itu 25, ya di situ saya tulis ya, nanti silakan dibaca aja. Kan nanti di-share ya. Jadi artinya dalam satu kali cycle itu dia ada 25 step, ada 25 langkah. Jadi dari 1000 ke 25 itu dia 1000 ke 25. Dari 1 ke 1000 untuk misalnya kita punya data 1000, maka untuk satu kali epochnya dia belajar selama 25 langkah gitu, 25 step. Menentukannya berdasarkan apa? Kalau epoch, ya itu terserah kita, berdasarkan intuisi ya. Kalau misalnya epochnya masih udah di set epochnya 25 tapi ternyata akurasinya masih kurang, teman-teman bisa naikkan. Kalau dinaikkan ternyata naik, terus kita masih kurang lagi, bisa dinaikkan lagi. Jadi ya tergantung kita yang mengesetnya. Terus ya, dan tergantung akurasi yang diinginkan atau matriks yang diinginkan. Kemudian nomor 4, menentukan target size dan input size berdasarkan apa? Jadi target size itu adalah dimensi gambar yang ingin kita ubah ukurannya. Jadi misalnya input shape-nya, awalnya input shape-nya berapa? Itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan ukuran dari data gambarnya kita gitu, atau datanya kita. Lalu kita ingin mengubahnya menjadi target size tertentu. Nah, target size itu ya kita mau ubah ukurannya. Jadi biasanya semakin besar ukuran gambar, size, itu model akan semakin lama kan. Jadi kita perlu ubah ke dalam target tertentu sehingga dia lebih cepat konvergen dan lebih cepat belajarnya. Waktu komputasinya juga lebih sebentar. Menentukan fungsi aktivasi berdasarkan apa? Ya, saya harap teman-teman udah belajar ya fungsi aktivasi itu apa. Jadi misalnya sigmoid gitu kan, terus relu dan lain-lain, itu
jenis-jenisnya teman-teman udah paham dulu. Lalu menentukannya berdasarkan apa? Tentu berdasarkan kasus yang sedang kita kerjakan. Misalnya untuk kasus klasifikasi biner ya, misalnya fungsi aktivasinya pakai sigmoid, misalnya pakai kasus CNN misalnya biasanya orang pakai ReLU. Tapi kalau kita mau pakai yang lain gimana? Boleh aja. Tapi teman-teman harus tahu bagaimana mereka bekerja, sehingga saat teman-teman memilih itu, maka itu adalah pilihan yang tepat yang maksudnya bisa diterapkan di model machine learning. Menentukan model, conv, 2D, dan max pooling berdasarkan apa? Sekali lagi, teman-teman harus paham dulu apa itu conv, 2D, max pooling, dan lain-lain. Itu ada di modul. Menentukannya berdasarkan apa? Sebenarnya nggak ada aturannya, terserah mau teman-teman mau convolutional layer-nya mau berapa, itu sebenarnya terserah. Justru itulah yang akan teman-teman ubah nanti agar bisa mendapatkan matriks yang diinginkan gitu. Jadi ya tentukan aja awalnya nilainya kecil, terus nanti mungkin semakin besar, terus nanti ternyata terlalu besar, enggak, ini mungkin di antaranya dan lain-lain. Jadi ya silahkan itu mah diatur-atur. Machine learning itu memang seperti itu ya, jadi nggak ada ketentuan harus begini, harus begitu. Memang biasanya ada apa ya, kayak panduan. Biasanya kalau kasus ini seperti ini, kalau kasus itu seperti itu, tapi itu nggak bisa diterapkan untuk semua kasus gitu. Tergantung datasetnya, tergantung fiturnya, dan jadi nggak ada ini ya. Banyak sih pertanyaan kayak gini. Saya lihat gimana kalau gini, nggak bisa ditentukan. Coba aja cari di referensi gitu. Mungkin ada beberapa studi yang sudah kalau begini bagus nih, tapi bukan berarti itu bisa diterapkan di semua kasus juga gitu. Jadi gimana dong? Ya trial and error sih jawabannya. Coba-coba. Nah, saya minum dulu. Perbedaan metode loss pada TensorFlow, misalnya categorical cross entropy dan categorical cross entropy, itu perbedaannya apa? Pada dasarnya itu sama-sama untuk menghitung loss. Jadi kalau kategorikal dia menghitung loss multi-kelas, kelas banyak. Kalau binary dia menghitung 2 kelas. Itu saya provide juga linknya ya untuk mempelajari lebih lanjut di dokumentasinya. Mohon penjelasan perbedaan PyTorch dan TensorFlow secara jelas. Di decoding saya belum menemukan titik terang. Iya, memang karena di coding kami belum membuat kelas machine learning dengan library PyTorch, baru kita pakai library TensorFlow aja. Jadi ya tentu saja teman-teman belum tahu bedanya karena kita belum pernah sekalipun menyinggung tentang PyTorch. Jadi bedanya apa sih? Jadi TensorFlow itu didevelop oleh Google Brain. Jadi Google dibikin oleh Google, yang bikin itu Google, TensorFlow itu. Nama timnya Google Brain. Terus kalau PyTorch didevelop oleh Facebook AI Research, penelitian AI di Facebook. Nah, keduanya ya pasti beda karena yang bikinnya beda. Nah, di decoding saat ini kita menggunakan TensorFlow dan belum punya kelas untuk mempelajari PyTorch. Ya, mudah-mudahan nanti ada lah ya, doain aja. Dari Edwin, bagaimana cara membuat image classification jika memiliki 150 kategori kelas? Bagaimana meningkatkan validitas sampai ke 90%? Semakin banyak kategori, validitas yang dicapai hanya sampai 80%. Apa yang perlu dikoreksi? Mohon bimbingan dan arahannya. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, mesin itu memang punya keterbatasan ya. Tapi juga dia punya banyak algoritma ya. Itulah belajar machine learning itu nggak kayak misalnya belajar yang ilmu pasti gitu. Ada banyak sekali kemungkinan, ada banyak sekali algoritma, dan di tengah keterbatasannya tentu ada banyak cara gitu. Terus gimana caranya? Iya, dicoba-coba aja. Saya nggak bisa kasih misalnya arahan yang harus begini, harus begitu gitu, karena benar-benar beda gitu, case by case-nya itu nggak bisa disamaratakan. Saya nggak bisa kasih tahu harus begini, sementara saya juga nggak tahu datasetnya data apa gitu kan.
150 kategori, datanya itu data apa? Terus distribusi datanya seperti apa? Apakah seimbang atau tidak seimbang, gitu kan? Ya, dan banyak faktor-faktor lain yang harus juga dicek. Tapi misalnya tanya, jadi gimana sih, apa sih yang harus dicoba dilakukan ya? Misalnya pertama ya, coba tuning hyperparameternya, terus gimana cara tuning hyperparameter? Coba googling lagi nanti ya. Terus ada juga cara lain, misalnya ngecek distribusi datanya, apakah dia sudah terdistribusi dengan baik, varians datanya, terus apakah data itu cukup merepresentasikan semua kelas. Karena 150 itu banyak banget ya fiturnya ya. Terus kalau misalnya kita merasa 150 itu kebanyakan fiturnya, kita bisa pilih feature selection dengan fitur engineering misalnya. Atau kita juga bisa pilih-pilih algoritmanya. Tadi saya bilang algoritma itu udah banyak, bisa dicoba-coba dari antara satu algoritma dengan algoritma lain. Nanti kita bandingkan mana yang paling banyak, paling besar akurasinya. Terus atau bisa juga menggunakan banyak algoritma sekaligus, namanya multiple algorithm. Atau ada lagi namanya ensemble method. Banyak banget yang harus dieksplor pokoknya. Saya terus terang belum maksudnya belum benar-benar paham tentang semuanya gitu. Tapi ya disinilah seninya ya kita belajar. Di mana-mana machine learning itu masih bertumbuh. Orang-orang tuh yang bisa dibilang ahli juga, yang dibilang expert juga, dia masih terus belajar gitu. Jadi jangan khawatir dan jangan takut gitu, karena kita semua masih sama-sama belajar untuk machine learning ya. Terus bagaimana cara meningkatkan values akurasi ketika akurasinya sudah mencapai target, terjadi overfitting? Ada banyak cara untuk mengatasi overfitting. Bisa menggunakan dropout, bisa mengadjust learning rate, kemudian menggunakan regularization, ada banyak cara. Menggunakan augmentation juga salah satu cara untuk reduce overfitting. Nanti bisa googling lebih lanjut ya. Dari Malvino, Mbak kenapa kodenya begini ya? Katanya dari mana kode program ini? Apa ini yang dimaksud OOP katanya? Untuk teknik grid search. Saya tahu rasanya, maksudnya terutama yang bukan dari background computer science, terus tiba-tiba belajar programming, meskipun programming di machine learning itu enggak kayak membuat program di Android ya, atau di web gitu, tapi tetap aja buat yang baru mulai itu misalnya bingung, saya tahu rasanya, gak apa-apa, belajarnya pelan-pelan dan sedikit-sedikit, diulang lagi, dibaca lagi, dipahami lagi, mungkin akan takes time, membutuhkan waktu lebih lama dari yang lainnya, tapi nggak apa-apa. Oke, untuk menjawab pertanyaannya, jadi sebenarnya di modul sudah dijelaskan step by step-nya. Ini apa, itu apa, nanti dibaca-baca lagi, coba diulang-ulang lagi. Terus, apakah maksudnya OOP itu yang pas bagian parameter? Kalau iya, maka itu sebenarnya adalah Python dictionary. Jadi kita membuat dictionary parameter. Jadi saat nanti kita memanggil parameter C, misalnya parameter gamma, nanti dia akan mengeluarkan value-nya, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa, dictionary kita pernah belajar di di kelas Python yang awal-awal dari decoding kelas, memulai pemrograman dengan Python. Itu nanti ada materi tentang dictionary ya. Oke, semoga menjawab dari Malvino. Sekarang kita Malvino lagi, Mbak dengan latar belakang IT, non-IT, profesi apa yang minimal bisa didapatkan setelah lulus program ini? Codingnya susah banget dimengerti. Saya tahu, seperti yang saya bilang tadi, saya tahu rasanya, saya paham kesulitan yang dialami sama teman-teman, misalnya yang non-IT. Tapi pesan saya jangan berhenti, terus aja belajar. Ya, saya juga masih terus belajar kok. Terus profesi apa yang minimal bisa didapatkan? Saya nggak tahu ya, bukan saya yang menentukan siapa dapat profesi apa, gitu kan? Nah, itu tentu
itu adalah hasil dari misalnya usaha teman-teman, terus juga skill yang teman-teman kuasai, terus juga ada faktor keberuntungan juga kadang-kadang, atau faktor networking atau jaringan juga untuk mendapatkan profesi tertentu, ya kan. Terus saya juga ingin berkontemplasi ya, ngajak teman-teman berkontemplasi, asik. Setelah lulus dari program ini, bisa kerja jadi apa sih misalnya? Nggak ada yang menjanjikan untuk misalnya lulus program tertentu bisa dapat kerja tertentu, bahkan bootcamp yang mahal-mahal juga biasanya dia hanya menyediakan perusahaan yang sedang mencari kerja dan menghubungkan antara peserta bootcamp-nya dengan perusahaan itu gitu. Jadi seperti hanya sebagai penghubung saja. Tentu si peserta bootcamp itu, misalnya ini kita ngomongin bootcamp nih ya, tentu si peserta bootcamp itu nggak akan ngelamar cuma ke satu perusahaan dong, dia akan ngelamar ke banyak perusahaan. Nah, nanti yang mana yang masuk ya ditentukan oleh banyak faktor gitu, bukan hanya karena dia sudah lulus bootcamp ini dia pasti bisa masuk perusahaan ini, belum tentu juga gitu. Jadi semangat aja terus berusaha ya teman-teman ya. Oke, dari Motion, bagaimana cara menentukan metrik evaluasi di berbagai kasus ML? Metrik evaluasi berarti tentukan sesuai dengan algoritmanya dan kasus yang ingin kita selesaikan apa, tujuannya, goals-nya apa. Misalnya kalau kita pakai algoritma untuk kasus regresi, ya berarti metrik evaluasinya mean squared error atau root mean squared error dan lain-lain. Itu menentukannya ya. Gimana caranya? Banyak baca, pokoknya banyak nyoba-nyoba. Bagaimana contoh penerapan di kehidupan nyata? Contoh penerapan metrik evaluasi diterapkan saja pada model seperti pertanyaan nomor 1, penjelasan nomor 1. Oke, terus dari Rizky, kenapa train test split menggunakan random seed 42? Sebenarnya saya udah jelaskan ya, kami udah jelaskan di modul decoding. 42 itu hanya nilai yang umum digunakan saja. Sebenarnya kita bisa set dengan angka berapapun, tidak masalah, itu hanya untuk membuat agar si datanya dibagi dengan proporsi yang tetap. Kalau kamu jeli, saya sertakan juga tuh di contohnya, kami sertakan juga contoh bagaimana menentukan random seed mempengaruhi pembagian dataset. Itu ada kodenya di bawah ya. Dari Satna, akurasi yang jadi patokan adalah akurasi training atau akurasi validasi? Dua-duanya. Karena kalau trainingnya bagus tapi akurasi validasi jelek berarti overfitting. Ya, jadi dua-duanya dipakai. Dari Stephen ada 7 pertanyaan. Satu-satu saya jawab ya. Pada saat melakukan data cleaning, kapan kita harus melakukan standarisasi data dan kapan untuk melakukan normalisasi data? Ini pertanyaan yang sering muncul. Kapan standarisasi, kapan normalisasi? Pertama, tentu pahami dulu apa itu standarisasi dan apa itu normalisasi. Lalu yang kedua, datanya seperti apa dan dia butuh diapain gitu. Kalau teman-teman sudah paham itu pasti akan langsung tahu, oh oke, dataku begini, dia begini, nanti kayaknya aku harus pakai normalisasi deh, atau kayaknya aku harus pakai standarisasi deh. Nah, itu berdasarkan datanya ya. Pada saat kapan data yang digunakan dibagi menjadi train, test, split, train, test, dan validation, dan kapan hanya membagi dengan train dan test. Kalau dibagi menjadi 3, itu kalau kita ingin melakukan evaluasi dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi, ya defaultnya adalah 2, tapi untuk memastikan bahwa model kita bekerja dengan baik pada data yang baru, ya kita bisa lakukan dengan membaginya menjadi 3. Train, validasi, dan test. Pertanyaan nomor 3, untuk contoh key fault validation yang dijelaskan pada decoding memiliki nilai lebih dari 0,9. Jika salah satu volume memiliki nilai yang jelek, sisa 4 volume memiliki nilai yang baik, model tersebut layak untuk digunakan. Sebenarnya nggak ada aturan formal untuk
nggak ada ketentuan khusus gitu ya tentang apakah suatu model, bagaimana suatu model layak digunakan atau enggak. Jadi lagi-lagi saya akan bilang ya dicoba saja, dicoba untuk misalnya melakukan prediksi atau untuk misalnya dicek hasilnya, matriksnya apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Ya kalau misalnya tidak layak, merasa yang tahu layak atau nggak layak ya tentu saja kita ya, maksudnya yang membuat modelnya gitu. Saya hanya dengan informasi ini saya sih nggak bisa nentuin gitu. Tapi ya pokoknya banyak coba-coba deh. Nomor 4, bagaimana menentukan jumlah vote saat melakukan validasi? Lagi-lagi nggak ada aturan formal, tapi beberapa riset menyebutkan kalau misalnya kita bingung menentukan berapa sih vote-nya, kita bisa pilih 10 misalnya, atau 5, karena 10 itu adalah nilai yang secara umum, menurut hasil eksperimen, menghasilkan model dengan bias yang rendah. Jadi kayak, umumnya nih pakai segini nih, tapi belum tentu juga itu cocok untuk datanya. Tergantung. Jadi coba dulu pakai 10 misalnya kalau bingung, atau 5 misalnya, nanti di-adjust, bisa coba lagi, run lagi dengan nilai yang berbeda, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Seperti itu ya. Pada setiap pemodelan selalu melihat skornya, kira-kira berapa skor yang dibutuhkan untuk mengetahui model tersebut sudah cukup baik. Nomor 5, lagi-lagi tidak ada ketentuan khusus, tapi misalnya tapi pasti kita kan pengen skor yang tinggi. Nah, skor tinggi itu berapa? Umumnya sih di atas 85 ya, tapi kadang-kadang bisa di atas 90 sudah disebut tinggi, karena misalnya datanya banyak banget, misalnya tadi ada 150 fitur dan lain-lain gitu. Kalau udah dapat 90 udah bagus. Tapi kadang-kadang bagus tuh kalau udah di atas 99 atau di atas 98 gitu. Jadi beda-beda. Tapi ya secara umum sih di atas 85 itu disebut cukup baik ya. Meskipun nggak bisa dijadikan patokan juga gitu, namanya secara umum. Tapi kadang-kadang untuk kasus tertentu, misalnya impossible mendapatkan 85 misalnya, ada aja yang kayak gitu. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh jawabannya juga tergantung gitu. Oke. Nomor 6, pada latihan eskalon Kemin menggunakan K11 1-11 saat membuat list inersia. Apakah ada alasan tertentu kenapa K-nya hingga 11? Jadi K1-11 itu artinya range antara 1-11. Ingat lagi di Python, range itu yang bagian ujungnya itu nggak masuk ya. Jadi kalau 1-11 berarti kita punya 10K gitu. K-nya antara 1-10 karena 11-nya nggak masuk gitu. Jadi kita mau K-nya setnya 10, maka range-nya 1,11. Seperti itu ya. Terus nomor 7, saat melakukan split data terdapat random state pada function. Terkadang random state-nya random, ada 0, 1, ada juga 42. Apakah perbedaan antara nilai random state tersebut dan kapan kita tahu harus menggunakan nilai random state yang mana? Tidak ada nilai random state yang sesuai ya. Tidak ada kata sesuai itu nggak ada. Tapi teman-teman terserah mau pakai yang mana. Ada yang 42, ada yang 55, ada yang 145. Terserah. Jadi nggak masalah. Teman-teman coba aja. Tapi yang jelas, random state itu hanya untuk menunjukkan bahwa data, kita kan nge-random data nih. Test split kan kita ngebagi data set. Kita ngebaginya nggak benar-benar kita ngebagi kayak secara fisik nih ya, data dari satu folder dibagi ke folder train dan validasi. Nggak secara fisik dibagi seperti itu, tapi di modelnya gitu, di sesinya itu aja dia dibagi seperti itu gitu. Nilai 42 itu menentukan random state-nya berapa, tadi sudah saya bahas, itu hanya untuk membuat bahwa pembagiannya tetap. Kalau kita nggak tentukan random state-nya misalnya berapapun 0, nggak ditentukan, atau nggak ditentukan 1, nggak ditentukan 42, maka pembagiannya akan benar-benar acak. Saat kita melakukan train test split lagi, datanya udah berubah lagi, udah beda lagi. Misalnya yang termasuk ke data training, udah nggak di data training lagi gitu. Akan beda-beda. Nah, tapi kalau kita tentukan random state-nya, datanya itu akan tetap. Jadi misalnya ada gambar A, B, C, D, E, F misalnya. A, B, C, D, E, F. Nah, 6 ya. Kita mau 4 untuk training, 2 untuk testing misalnya. Maka bisa jadi misalnya A, B,
EF itu kalau kita set random state ya, ABF itu di data training dan CD di data testing akan selalu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak state, pertama komposisinya ABF misalnya, terus CD untuk data testing, terus kita train test split lagi, dia udah beda lagi, jadi bisa jadi A, B, C, D, terus EF gitu. Seperti itu. Hanya agar pembagiannya tetap di modul sih sebenarnya udah dijelasin ya, termasuk contoh ininya juga, contoh bagaimana random ini, bagaimana pengaruh random state yang ditentukan dan yang tidak ditentukan ada di modul ya, di modul bagian dataset. Oke. Dari Harun, saya ingin bertanya terkait data warehouse dan data storage, tujuan dari pengenalan data warehouse dan data storage, dan jenisnya dalam ML itu apa? Di modul ada. Kalau misalnya teman-teman merasa kurang, bisa lanjut explore di Google ya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa pada proses machine learning, itu kita juga melibatkan data storage gitu. Mungkin teman-teman juga harus, sebagai data scientist, teman-teman juga harus punya kemampuan untuk mengakses data dari data storage gitu. Tapi memang ini hanya preview aja ya, informasi tentang data storage dan data warehouse ini sedikit memang dibahas jadi coding karena bukan itu fokus kita gitu. Jadi hanya untuk preview bahwa sebagai nanti misalnya data scientist, teman-teman harus bisa familiar dengan data storage dan data warehouse, terus bisa mengekstrak data dari sini gitu, seperti itu ya. Dari Din Nurul Fahmi, kapan kita menggunakan unsupervised learning dan supervised learning? Oke, Din Nurul Fahmi, coba diingat lagi ya, bedanya supervised dan unsupervised itu apa? Kapan kita pakai supervised dan unsupervised? Jadi sebenarnya itu pertanyaannya kebalik. Bukan kebalik ya, pertanyaannya kurang relevan menurut saya. Kapan kita pakai unsupervised dan supervised? Supervised itu adalah kategori machine learning. Jadi kapan kita pakai kategori supervised? Ya tergantung dari apa yang sedang kamu kerjakan. Kalau kamu mengerjakan misalnya kasus regresi atau misalnya kasus klasifikasi, berarti kamu sedang mengerjakan supervised. Kalau misalnya kamu mengerjakan kasus clustering misalnya atau reduksi dimensi, berarti yang sedang kamu kerjakan adalah unsupervised. Begitu. Terus untuk ngelihatnya gimana? Cek aja datanya punya label atau enggak. Kalau punya label, misalnya berarti mungkin itu supervised. Kalau nggak punya label, berarti itu unsupervised. Dari Rizky Ramadan, dalam pengembangan machine learning banyak sekali metode yang sudah tersedia fungsi atau library-nya. Bagaimana langkah kita untuk mendapatkan intuisi model mana yang digunakan cocok dengan permasalahan kita? Good question. Bagaimana caranya untuk mendapatkan intuisi? Itu ini yang selalu saya bilang di awal ya, intuisi. Gimana caranya? Belajar dan berlatih. Pahami algoritmanya, bagaimana mereka bekerja. Terus penerapannya seperti apa? Karena banyak banget algoritmanya, berarti banyak yang harus dipelajari. Betul sekali. Tapi itu kan tantangannya, itu kan yang menariknya machine learning itu. Kayak kita tuh nggak pernah merasa puas dengan current state kita gitu. Kayak kita nggak pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita pelajari. Kayak oke, mau belajar lagi. Kayak semakin banyak belajar, semakin ngerasa aduh gue nggak ngerti, maksudnya banyak banget sih yang aku nggak ngerti gitu. Tapi nggak apa-apa kan, itu stay hungry, stay foolish kan katanya kayak gitu ya, asik. Jadi belajar dan berlatih. Ya pertama pahami algoritmanya, bagaimana cara kerjanya, misalnya penerapannya seperti apa, lalu coba membuat model dengan algoritma tersebut. Develop model sendiri, semakin banyak belajar, semakin terlatih intuisinya. Dari Nova, bagaimana cara menentukan mana hyperparameter yang tepat pada model machine learning agar dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas belajar dari agen?
Misal untuk kasus klasifikasi gambar, manakah yang punya pengaruh besar dalam proses tuning tersebut? Sekali lagi, hyperparameter untuk tuning hyperparameter yang tepat nggak ada aturan baku ya. Sama seperti pertanyaannya Muhammad Rizky Ramadana, itu cara menentukannya gimana dengan belajar dan berlatih, melatih intuisi, dan mempelajari banyak kasus, karena ini tuh benar-benar case by case gitu, nggak ada ketentuannya. Kayak kalau misalnya kita belajar misalnya apa gitu, fisika misalnya atau kimia kan, misalnya kalau H2O dicampur apa kan udah pasti nih jadi apa gitu. Kalau di machine learning nggak seperti itu gitu. Jadi benar-benar case by case dan unik. Jadi gimana caranya ya? Trial and error, coba-coba, terus berlatih. Ya, oke, sudah semua saya jawab. Yang di sini, kita coba ke ini ya, pertanyaan yang ada di chat. Bentar, saya minum dulu. Oke. Dari Rahmah, data visualization nggak sampai target dan page-nya nggak keluar, mau ulang course lagi nggak bisa, gimana? Aku nggak bisa upload page-nya. Kalau exam memang nggak bisa di-retake ya, tapi kalau quiz kayaknya bisa di-retake, saya juga lupa. Atau seperti saran dari Ars Nursal, coba bikin akun baru. Ya, makanya harus hati-hati ya, nggak apa-apa. Semangat ya, Rahmah. Boleh nggak mendaftar fresh graduate lagi kalau udah keluar F3 program ini? Boleh dong. Kalau nggak salah tuh ketentuannya, asal udah lulus dan udah dapat sertifikat, maka boleh daftar lagi. Daftar FGA lagi. Kalau nggak salah ketentuannya seperti itu. Tapi harus keluar sertifikat dulu. Kalau belum keluar sertifikat, kalau misalnya kita mendaftar, maka kalau nggak salah ya, itu hangus yang sebelumnya, yang belum keluar sertifikat itu. Tapi kalau sudah keluar sertifikat, aman. Tapi saya nggak tahu sekarang tentunya seperti apa di FGA. Nanti coba ditanya aja ya. Kapan programnya berakhir? Aku pengen cepat-cepat programnya berakhir sih, kan aku sedih. Saya nggak tahu ya, kapan Juli ya, tengah Juli kalau nggak salah ya. Halo juga. Oh, 16 Juli. Oke, itu sudah di pertengahan Juli, bener kan? Boleh daftar lagi, tapi harus dapat sertifikat. Oke, benar. Tiga baru mau. Oke. Ntar ya, saya satu-satu. Validation set sama kayak test set. Nah, validation set ini sering dua istilah yang sering penggunaannya sering interchangeably, bisa bukan ketukar ya. Maksudnya kadang orang menggunakan istilah validation set, kadang orang menggunakan istilah test set gitu. Tapi gimana ya? Ya, intinya kalau ada, ya intinya dua istilah ini sering digunakan secara bertukar gitu. Tapi yang jelas itu beda. Maksudnya kalau dia dibagi menjadi 3, maka itu beda gitu. Tapi kalau misalnya hanya ada training set dan validation saja misalnya, maka kadang ada yang training set dan test set, beda-beda. Orang kasih nama. Jadi, makanya saya bilang interchangeably gitu. Jadi bisa ya bisa ditukar-tukar istilahnya. Tapi yang jelas kalau misalnya itu ada semuanya, ya berarti beda gitu. Oke. Tugasnya unsupervised learning atau unsupervised learning? Coba tugasnya apa? Klasifikasi gambar termasuk supervised atau unsupervised? Trend test split setahu saya sama sih, sama trend sama test validation. Nah ya, makanya saya bilang test dan validation itu interchangeably. Jadi kadang-kadang digunakan penggunaan istilahnya bisa ditukar, tapi kalau ada tiga-tiganya, maka
tes dan validation itu beda. Kalau ada train, ada tes, dan ada validasi, maka tes dan validasi itu beda. Kalau ada 3 ya. Kalau hanya ada 2, kadang-kadang orang pakai train dan validasi, kadang orang pakai train dan tes gitu. Jadi ya bisa beda-beda. Belum ngelarin modul TensorFlow, semangat ya. Apakah kita bisa melihat gambar hasil augmentasi? Bisa aja sih, tapi di coding belum diajarin caranya ya. Misalnya bisa aja, terus nanti tinggal di show misalnya gambarnya gitu, bisa aja sih. Cuman yang jelas image augmentasi itu kayak dia ngejalanin dia kayak ngebikin dataset baru kan, dataset dengan gambar miring, dataset dengan gambar diputar sekian derajat, di zoom sekian, itu hanya dalam katakan misalnya memorinya aja gitu, nggak secara fisik bener-bener ada datanya gitu, hanya di memori di sesinya aja gitu ya. 30 menit pelatihannya aja kan, bukan waktu keseluruhan. Iya, itu pelatihan model, betul. Minimal 80% itu akurasi training atau akurasi validasi? Train dan validasi, dua-duanya ya. Iya, makanya tapi kita bisa keluarin kok outputnya. Siapa ini, Ahmad Ridho. Tapi kita bisa tunjukin si outputnya. Ya memang hanya di memori aja, jadi nggak benar-benar secara fisik dibikin gitu. Kalau mau di ini ya bisa aja sih, array-nya diubah ke dalam gambar lagi. Ya memang agak ini ya, agak ribet, tapi ya kalau memang mau ngelihat hasilnya bisa aja. Ya, Renault ada juga yang membuat jadi 3, nah itu dia makanya. Kalau dibikin jadi 3, berarti tes dan validasi itu beda. Tapi kalau misalnya hanya ada 2, train atau tes saja, atau train atau validasi saja, maka itu interchangeably ya, istilah yang digunakan yang sering digunakan secara bergantian gitu. Oke. Beda atau sama? Ya udah dijelasin ya, Safa ya. Sakit, beruntun, gak fokus. Semangat ya yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh. Ya, kalau ada ray-nya bisa divisualisasi. Betul, Atra. Umumnya bisa dibagi jadi 2. Cuman kalau ada satu waktu kita butuh untuk dibagi jadi 3 ya, tergantung kebutuhan. Makanya machine learning itu, kalau misalnya, Kak, gimana kalau gini, gimana begitu? Tergantung, jawabannya hampir selalu tergantung kebutuhan, tergantung data, tergantung kita maunya apa gitu. Ya, tergantung fitur. Jadi, ya tergantung. Aku upload foto tangan aku sendiri, hasilnya gagal. Ada masalah apa dengan tangan kamu? Enggak sih, maksudnya ya, makanya saya bilang tadi coba environment-nya disamakan ya. Gambar buat tesnya perlu dikompres? Enggak sih. Kalau klasifikasi gambarnya 150 kelas, gimana cara codingnya kemarin? Tadi kayaknya ada pertanyaan ya, sama orangnya atau enggak? Iya, udah ditanyakan ya. Saya tadi udah jawab ya, mudah-mudahan menjawab. Dicoba aja, Edwin ya, dicobain gimana codingnya. Ya mungkin bisa diterapkan dengan cara yang sama, tadi saya bilang coba berbagi algoritma, coba misalnya kalau mau pakai CNN layer-nya diatur-atur
dan lain-lain. Bisa nggak Kak image data generatornya ditambah gambar-gambar? Image data generator itu hanya untuk tools untuk membuat seolah-olah dataset kita banyak. Kalau misalnya kamu mau menambah gambar-gambarnya jadi background hitam, itu bukan di image data generation sih, kayaknya nggak ada fungsi mengubah background ya. Ya mungkin nanti kamu bisa bikin fungsinya. Maksudnya saya percaya di machine learning itu banyak possibility gitu. Kalau kamu merasa, wah image data generation ini butuh nih untuk mengubah background nih misalnya. Setahu saya belum ada ya, tapi saya nggak tahu. Kalau misalnya ada, setahu saya belum ada. Itu nanti mungkin bisa pakai GAN ya, Generative Adversarial Network. Coba aja. Coba pakai tangan sendiri tapi background hijau. Ya, cobain. Ya karena mesinnya belajar dengan background hijau, jadi ya dia akan terbatas mengenali pola dengan environment yang sama, yaitu dengan background hijau. Reynold Martua, di modul decoding anggap aja sama kalau yang saya pelajari di modul lain ya. Kalian kalau misalnya ngerasa kurang belajar di modul decoding, boleh banget untuk belajar di kelas lain ya. Emang ini untuk kelas pemula, jadi kalau pokoknya resource untuk belajar saat ini tuh banyak banget. Jadi jangan hanya terbatas pada aku udah belajar di decoding terus aku ngerasa udah bisa terus nggak mau belajar lagi. Nah, saya sih nggak mau kayak gitu ya. Misalnya meskipun kalian merasa mendapat banyak ilmu misalnya dengan belajar di decoding, syukurlah gitu. Tapi tetap harus upgrade lagi, belajar lagi dari tempat lain, terus-terusan belajar. Bahkan seorang machine learning engineer yang udah jago pun masih terus belajar dan upgrade ilmunya, misalnya ngikutin di Coursera atau yang lain-lain. Jangan pernah capek belajar ya. Iya, memang jadi untuk tentang train test dan validation itu hanya 2 awalnya ya. Tapi kalau misalnya kita butuh untuk jadi 3 ya, kita bisa gunakan 3. Kalau 3 maka train, validation atau test atau pokoknya istilah validation dan test ini digunakan secara bergantian gitu. Kalau cuma ada 2, kalau misalnya ada 3 ya berarti beda gitu ya. Menghitung waktu pelatihan model itu gimana ya? Ya dihitung aja dari pertama kali run sampai terakhir. Terus kan di bawah tuh biasanya ada time ya. Kalau saat kita run modelnya itu kan ada 18 detik misalnya untuk 1 kali epoch atau berapa menit untuk 1 kali epoch. Ada di situ. Pastikan ya itu nggak terlalu lama ya. Resolusi kamera terlalu tinggi juga bikin nggak bisa kedetek, jadi harus dirampingin. Iya, itu juga yang ngaruh ya. Pokoknya environment, maksudnya ya namanya mesin belajar terbatas pada apa yang dia terima aja gitu. Untuk kondisi yang beda, misalnya resolusi kamera atau background, tadi kita udah tahu, buat dia itu sesuatu yang asing, jadi dia nggak bisa memprediksi dengan baik. Itulah keterbatasan. Itulah kenapa data itu harus bisa mengakomodir semua kondisi lingkungan, harusnya seperti itu. Tapi ya namanya kita sedang belajar ya, kita pakai dataset yang ada dulu gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba bikin dataset sendiri. Baru nyadar ternyata materi callback ada di pengembangan. Iya, ada di pengembangan. Gagal dapat bintang 5. Kasihan, nggak apa-apa ya, semangat. Yang belum kerja submission materi ini bisa intip lah kelas selanjutnya. Oh, tuh dari masukan dari Rahmat ya, yang belum ngerjain submissionnya bisa intip materi di kelas pengembangan ya, tentang callback. Biar dapat bintang 5. Minimal harus dapat bintang berapa?
sebenarnya kalau terdeteksi plagiat dapat bintangnya cuma 1 ya. Ya minimal bintangnya 1. Tapi emang mau bintang 1? Kan pasti pengen yang bagus dong. Ya kan? Tapi kalau jadi dapat bintang itu kalau submission-nya diterima. Kalau submission-nya ditolak nggak akan dapat bintang. Jadi kalau udah diterima meskipun bintangnya 1 ya berarti tetap diterima submission-nya gitu. Tetap bisa lulus kelasnya. Tapi ya bintangnya 1. Oke. Semangat ya yang masih mau belajar hal lain, misalnya pakai berbagai Matplotlib, OpenCV, dan lain-lain. Memang butuh waktu untuk belajar, butuh riset, tapi ya semangat. Kalau nggak lulus boleh submission ulang. Kalau submission-nya di-reject, pasti harus submission ulang. Kak, tempat saya akurasinya 85, tapi kok masih salah ya waktu saya input gambar. Ya, makanya kondisinya perlu disesuaikan. Bisa pakai optimizer, oke. Kalau submission ditolak masih bisa ngerjain ulang, betul. Tapi kalau submission-nya sudah diterima, kalau nggak salah butuh berapa, 30 hari gitu untuk perbaharui sertifikat, baru teman-teman bisa memperbaiki bintang di submission-nya gitu. Jadi nanti masuknya ke perbaharui sertifikat. Kalau udah diterima, nggak bisa masukin submission lagi. Takut ketolak, jangan takut. Jadi semangat aja. Cara menghitung waktu pelatihan model gimana, Kak? Memang nggak diajarin ya, tapi kamu coba aja latih modelnya. Kalau misalnya lebih dari 30 menit berarti mungkin layernya kegedean atau apa gitu. Tapi menurut saya nggak akan nyampe 30 menit juga sih. Coba aja. Nggak usah takut, maksudnya nggak usah bingung gimana ini, gimana itu. Ya coba dulu aja ya. Semangat ya. Ya, dari total waktu yang dibutuhkan per epok. Ya memang kan di pas epok itu nanti ada misalnya 8 detik misalnya, atau berapa detik. Dari situ sih. Tapi ya untuk kasus ini nggak butuh waktu lama sebenarnya. Ya kalau mau misalnya explore lebih tuh dari Nice Dream Music bisa pakai auto time katanya, ya cobain aja. Modul time buat ngitung waktu. Oke, coba. Udah ya, udah semuanya nih saya jawab. Wah, banyak. Ya, saya senang, terima kasih buat teman-teman yang sudah saling menjawab pertanyaan teman-teman lainnya. Terima kasih juga yang udah hadir di sini. Kayaknya semua pertanyaan udah saya jawab. Kalau misalnya ada yang terlewat, saya mohon maaf karena mungkin ya scroll terus kelebihan atau gimana gitu. Jadi ya semoga teman-teman lancar belajarnya, dan pastikan untuk tetap pada jadwal yang sudah direkomendasikan agar bisa selesai tepat waktu nanti di tengah bulan. Ingat lagi bahwa submission untuk kelas yang terakhir, kelas pengembangan machine learning itu ada 3, submissionnya ada 3. Jadi kalau teman-teman sekarang misalnya merasa dalam mengerjakan satu submission butuh waktu sekian hari atau sekian jam, pastikan waktu teman-teman cukup untuk mengerjakan 3 submission di kelas selanjutnya, dan pastikan juga sudah mempertimbangkan waktu untuk review sehingga nggak terlalu mepet gitu antara waktu ngumpulin tugas dengan deadline program ini. Oke, terima kasih yang sudah hadir, sudah 1,5 jam kita ngobrol di sini. Abis pengembangan ML nggak ada ujian lagi, tamat. Udah nggak ada ujian lagi. Untuk program ini nggak ada ujian lagi, tapi bukan berarti learning journey kalian, perjalanan belajar kalian selesai ya.
saya sih tetap meng-encourage kalian untuk terus belajar. Bisa dari course lain, bisa dari YouTube, internet, atau course gratis dan lain-lain. Terus yang jelas jangan pernah berhenti belajar ya. Itu aja sih dari saya, sudah 15.30. Terima kasih semua yang sudah hadir, terima kasih semua yang sudah berpartisipasi, bertanya dan membantu menjawab pertanyaan teman-temannya. Oke, itu aja dari saya, ujian hidup Dayu Prabowo. Itu aja dari saya, sampai ketemu di sesi live yang terakhir minggu depan ya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.